Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan membahas materi dari kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai kepemimpinan seperti apa, perannya seperti apa dalam manajemen sumber daya manusia, kita terlebih dahulu memahami apa definisi mengenai kepemimpinan agar materi yang saya akan sampaikan ini dapat teman-teman terima dan bisa menerimanya dengan jelas. Pengertian dari kepemimpinan dalam manajemen mutu sumber daya manusia MMSDM, pemimpin adalah seseorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar atau sering disebut people who do the right thing. Sementara manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar atau disebut people who do things right. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, maka seseorang yang bertanggung jawab dalam hal mutu SDM membutuhkan keterampilan, kepemimpinan, dan manajemen. Dengan kata lain, dibutuhkan adanya kepemimpinan dan manajer sebagai suatu kesatuan dalam organisasi. Selanjutnya, mengapa kepemimpinan penting dalam MSDM? Kepemimpinan yang profesional dan berkualitas merupakan kunci dalam peningkatan sebuah organisasi atau lembaga. Pemimpin mempunyai peran penting dalam sentral dalam memajukan dan menjalankan organisasi. Pemimpin menentukan arah sebuah lembaga. Selain itu, pemimpin juga berperan besar dalam penciptaan kondisi lembaga. Kepemimpinan merupakan sesuatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok tersebut. Dalam konsep total quality management, kepemimpinan dan manajemen lebih ditekankan merupakan dua konsep yang hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Seseorang manajer belum tentu dapat menjadi seorang pemimpin, tetapi seseorang pemimpin dituntut untuk dapat berperan sebagai manajer, fungsi mengatur, agar mampu bertahan di era perubahan dan persaingan global sekarang ini. Organisasi atau perusahaan memerlukan seseorang pemimpin, bukan lagi manajer. Ada beberapa poin penting mengapa kepemimpinan sangatlah penting dalam MSDM. Yang pertama, membimbing dan memberikan arahan. Yang kedua, membangun budaya kerja positif. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang keempat, hubungan antara kepemimpinan dan produktivitas. Yang kelima, pengembangan karyawan. Yang keenam, pemimpin sebagai pemecah masalah. Yang ketujuh, budaya kerja inklusif. Yang kedelapan, pemimpin sebagai model perilaku. Yang kesembilan, adaptabilitas pemimpin. Yang kesepuluh, integrasi teknologi dalam kepemimpinan. Ini adalah poin penting dalam peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan SDM, terdapat beberapa indikator yang dapat
digunakan seperti yang pertama, meningkatkan keterampilan. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang ketiga, ada kinerja tim. Yang keempat, ada retensi karyawan. Yang kelima, umpan balik peserta. Sini kita akan bahas satu persatu mengenai indikator yang dapat mengukur keberhasilan sebuah kepemimpinan MSDM. Yang pertama, peningkatan keterampilan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif memerlukan keterampilan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan kepemimpinan dapat menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan. Yang kedua, perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah penting. Kenapa? Kepemimpinan MSDM yang efektif dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Jika perilaku karyawan berubah menjadi lebih baik, maka kepemimpinan MSDM dianggap berhasil. Yang ketiga, ada kinerja tim. Kepemimpinan MSDM yang efektif dapat meningkatkan kinerja tim. Oleh karena itu, kinerja tim dapat menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan MSDM. Yang keempat, ada retensi karyawan. Kepemimpinan MSDM yang efektif dapat meningkatkan retensi karyawan. Jika karyawan merasa nyaman dan senang bekerja di perusahaan mereka, maka kepemimpinan MSDM dianggap berhasil. Yang terakhir, umpan balik peserta. Umpan balik peserta dapat menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan MSDM. Jika peserta merasa puas dengan program kepemimpinan MSDM, maka kepemimpinan MSDM dianggap berhasil. Ini adalah cara untuk mengukur indikator kepemimpinan MSDM yang berhasil dilaksanakan. Yang selanjutnya, tanggung jawab seseorang pemimpin MSDM meliputi beberapa hal antara lain. Yang pertama, mengenai hubungan dengan karyawan. Inilah sangatlah penting sekali untuk menjaga hubungan dengan karyawan. Yang kedua, menciptakan struktur pekerjaan. Yang ketiga, memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Yang keempat, mengelola tunjangan karyawan. Yang kelima, mengenai kompensasi. Yang keenam, menjaga rencana bisnis perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan karyawan baru. Yang delapan, membantu standar budaya perusahaan. Yang kesembilan, menjaga lingkungan kerja sehat. Yang ke-10, mengenai pekerjaan administratif yang diperlukan. Departemen SDM memiliki fungsi yang sangat penting karena mereka yang akan mengatur proses rekrutmen tenaga kerja, melakukan analisis kebijakan terkait tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, dan juga kesehatan masing-masing tenaga kerja. Dengan begitu, tim manajemen sumber daya manusia adalah mereka yang mengatur dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap SDM atau karyawan dalam perusahaan. Yang selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama, visi yang kuat. Pemimpin yang transformasional memiliki visi yang jelas dan dapat mengkomunikasikannya dengan cara yang menginspirasi. Yang kedua, keberanian untuk berubah. Mendorong tim untuk menerima dan menghadapi perubahan dengan sikap positif. Yang ketiga, keterlibatan personal. Pemimpin terlibat secara emosional dan personal dengan anggota tim, menghubungkan hubungan yang sangat kuat. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai
materi kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Dapat saya simpulkan, seseorang manajemen atau seseorang manajer belum tentu dapat menjadi seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin dituntut untuk dapat bekerja sebagai manajer atau berfungsi mengatur agar mampu bertahan di era perubahan dan persaingan global sekarang ini. Organisasi atau perusahaan memerlukan seseorang pemimpin, bukan lagi manajer. Tidak hanya pemimpin di level manajemen, tetap tiap-tiap individu yang ada di dalam organisasi setidaknya diharapkan dapat menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu kembali di channel selanjutnya.